Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang salat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Salat sunnah, apa sih salat sunnah itu? Salat sunnah adalah salat yang dikerjakan di luar salat fardu. Nah, salat sunnah ini tidak diwajibkan memang, tapi sangat dianjurkan. Karena kenapa? Karena banyak keutamaan sholat sunnah yang akan dibahas nanti. Dasar hukum sholat sunnah ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Pelaksanaannya itu juga didasari oleh perintah dan anjuran dari Allah. Nah, contohnya itu dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjadi sunnah bagi umatnya. Keutamaan sholat sunnah ada 3. Di antaranya ada 3. Yang pertama, bisa menyempurnakan sholat wajib. Kenapa kok bisa menyempurnakan sholat wajib? Nah, kita kan sholat wajib 5 waktu. Andaikan ada salah satu sholat wajib ini tidak diterima, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah, entah itu qobliyah atau ba'diyah atau sholat duha atau yang lain. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat termasuk ibadah kepada Allah. Jika kita ibadah kepada Allah secara sering, maka kita juga akan sering mendekat kepada Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala tambahan. Ibadah itu akan mendapat pahala. Jika kita sholat sunnah, jika kita sholat lebih sering, maka kita juga akan sering mendapat pahala. Macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Munfarid itu apa sih? Sholat yang dilakukan lebih baik sendiri. Di antara sholat sunnah berjamaah contohnya ada sholat kusuf atau kusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kedua, sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Jadi ketika musim kemarau tidak ada hujan dan orang-orang ini sudah membutuhkan air untuk wudu, untuk mandi, untuk cuci baju, cuci piring, lalu kan butuh air. Andaikan tidak ada hujan, maka tidak ada air. Dan caranya gimana? Caranya kita meminta kepada Allah dengan cara sholat istisqa. Yang ketiga, ada sholat tarawih yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang keempat, ada sholat id. Sholat id ada 2, sholat idul adha dan idul fitri. Di antara sholat munfarid ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat rawatib. Yang mana 4 sholat ini lebih baik dilakukan sendirian, tidak terlihat oleh orang lain. Kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dahulu. Nah, di antara sholat berjamaah tadi ada sholat kusuf atau sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dan bulan ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, zikir kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sholat ini juga disertai dengan khutbah, memperbanyak doa dan juga memperbanyak istighfar. Nah, tata caranya yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah dan surat keempat ruku. Nah, ruku yang pertama di dalam sholat kusuf dan khusuf ini ada 2 ruku. Ruku yang pertama itu bacaannya lebih panjang, berdoanya lebih panjang, istighfarnya lebih panjang di ruku yang pertama. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku, kemudian membaca Fatihah lagi, jadi nggak langsung sujud. Jadi berdiri dulu, membaca Fatihah lagi. Kemudian ruku yang kedua. Ruku yang kedua ini lebih pendek daripada ruku yang pertama. Baru habis ruku yang kedua, i'tidal, baru sujud. Jadi habis ruku yang kedua itu langsung sujud. Kemudian dilanjutkan rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Setelah salam baru dilaksanakan khutbah. Sholat berjamaah yang kedua tadi ada sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini dilaksanakan untuk memohon jatuhnya hujan kepada Allah. Nah, ketika terjadi musim kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan,
sholat ini umumnya dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau andaikan sholat-sholat yang lain bisa dilakukan di masjid, berbeda dengan sholat istisqa ini. Sholat istisqa ini lebih baik dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Kenapa? Karena kita meminta agar Allah menurunkan hujan. Jadi sambil kita sebanyak zikir dan istighfar kepada Allah dan meminta adanya hujan yang turun. Tata caranya yang pertama dilaksanakan berjamaah di lapangan. Yang kedua dilaksanakan 2 rakaat, jadi sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Yang ketiga berbanyak doa dan istighfar. Yang keempat ada khutbah setelah sholat. Dan ada tata cara sholat tarawih. Nah, sholat tarawih tadi adalah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Sholat tarawih ada tata caranya. Yang pertama, melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Jadi nggak boleh sholat tarawih kalau belum sholat isya. Yang kedua, niat sholat tarawih. Yang ketiga, sholatnya dilakukan 2 rakaat, 2 kali salam. 2 kali 2 rakaat, 1 salam. Kemudian diulang terus sampai ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek pada setiap rakaatnya. Yang kelima, melaksanakan gerakan sholat seperti biasa. Yang keenam, setelah sholat tarawih itu dianjurkan untuk melakukan sholat witir. Jadi 8 rakaat tarawih atau 20 rakaat tarawih, 10 kali salam atau 4 kali salam, kemudian ditambah sholat witir. Selanjutnya ada sholat id. Sholat id ini dilaksanakan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama ada niat sholat id. Yang kedua, sholat dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Yang ketiga, pada rakaat pertama kan ada 2 rakaat. Yang rakaat pertama itu dilakukan takbir sebanyak 7 kali. Sedangkan rakaat yang kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Nah, setelah sholat id dilaksanakan, maka nanti akan dilanjutkan khutbah id 2 kali khutbah. Selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid, sholat yang lebih baik dilakukan sendirian. Di antara sholat sunnah munfarid ada sholat duha. Sholat duha ini waktunya adalah dimulai dari matahari setinggi tombak. Jadi mulai matahari terbit yang sekiranya tingginya itu setinggi tombak, itu sudah boleh sholat duha. Waktunya sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari atau sebelum subuh. Manfaat dari sholat duha sendiri itu untuk memohon rezeki dan keberkahan kepada Allah dalam hidup kita. Niatnya usolli sunnatat duha kait mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Tata caranya itu minimal 2 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat itu salam. Andaikan pengen sholat duha 8 rakaat, maka setelah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, begitu seterusnya. Dan gerakan juga bacaan sholat duha itu sama dengan sholat yang lain. Sholat munfarid yang kedua ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilakukan setelah tidur, dilakukan pada malam hari, dan syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Karena jika melaksanakan sholat di malam hari tapi kita belum tidur, maka itu tidak terhitung sholat tahajud, tapi sholat qiyamul lail. Tata caranya yang tadi, tidur yang pertama, tidur terlebih dahulu meskipun sebentar, meskipun cuma beberapa menit, tapi itu tidur, maka boleh melaksanakan sholat tahajud ketika bangun. Yang kedua, bangun pada malam hari, terutama pada sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, bersuci dengan berwudu sebelum sholat. Yang keempat, niat untuk sholat tahajud. Kemudian sholat dilakukan minimal 2 rakaat dan dikerjakan 2 rakaat kemudian salam. Yang terakhir, gerakan dan bacaannya sholat tahajud itu sama dengan sholat-sholat yang lain. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Apa sih keutamaannya sholat tahajud? Keutamaannya
Yang pertama, doa mudah dikabulkan. Kenapa? Karena di malam hari itu jarang ada orang yang bangun untuk sholat. Dan ketika kita sholat dan berdoa, itu doanya itu nggak pakai berlomba-lomba dengan orang lain. Jadi langsung tembus ke langit dan langsung insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena di malam hari itu jarang ada gangguan-gangguan dari luar, sehingga kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Salat munfarid selanjutnya adalah salat witir. Salat witir adalah salat penutup malam dengan jumlah rakaat ganjil. Jadi salat witir itu dilakukan dengan rakaat yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Niatnya salat witir, usolli sunnat al-witri, usolli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, tata caranya yang pertama, harus niat salat witir. Yang kedua, dilaksanakan jumlah rakaat ganjil seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek pada setiap rakaat dan melakukan gerakan sholatnya seperti sholat-sholat yang lain. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah penyempurna sholat malam. Jadi biar sholatnya itu sempurna, maka disempurnakan dengan sholat. Sholat munfarid selanjutnya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang menyamai, membarengi sholat-sholat fardu. Ada yang dilakukan sebelum, ada yang dilakukan setelah sholat fardu. Niatnya bagaimana? Contohnya, usolli sunnata qabliyatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Ini niat untuk sebelum sholat subuh. Misalnya untuk sebelum sholat zuhur, usolli sunnata qabliyatat dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi bisa dianukan sendiri. Tata caranya, yang pertama bersuci dan berwudu. Jadi setiap sholat harus suci dari hadas dulu. Kemudian niat sholat rawatib dan pelaksanaannya itu ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Sholat dilakukan 2 rakaat salam. Jadi setelah 2 rakaat bisa salam. Harus salam. Melaksanakan gerakan sholat rawatib itu sama dengan gerakan sholat-sholat yang lain. Keutamaannya apa? Keutamaannya untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib serta mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak semua sholat wajib itu diterima oleh Allah. Karena kenapa? Di dalam sholat kan kita biasanya ingat hal-hal yang di luar sholat. Nah itu sholatnya sudah tidak sempurna, maka disempurnakan dengan sholat rawatib. Keutamaan sholat sunnah itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah serta menjadi pelengkap dari sholat wajib. Ibadah ini membantu kita untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai seorang muslim. Hikmah dari sholat sunnah sendiri adalah menumbuhkan rasa cinta kepada ibadah. Karena kalau sudah senang untuk ibadah, maka kita akan senang untuk melakukan sholat. Dan hikmah yang kedua, meningkatkan kualitas spiritual kita, serta membentuk pribadi muslim yang lebih sabar, tenang, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari presentasi tadi, salat sunnah itu merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai pelengkap salat wajib. Meskipun tidak bersifat wajib, salat sunnah memiliki banyak keutamaan dan hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Setiap salat sunnah beda keutamaan. Nah, dengan melaksanakan salat sunnah secara istiqomah, seseorang itu dapat meningkatkan kualitas ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah, dan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan dan atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.